Bupati Balangan serahkan SK pengangkatan kepada 119 PNS Kabupaten Balangan. PT Adaro Indonesia kolaborasi turunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan tanda tangani naskah BAST hibah BMN. Abdul Hadi luluskan BLK Balangan ciptakan lapangan kerja baru. Jogging Park Bungin menjadi wisata andalan baru masyarakat. Bupati Balangan bangun komunikasi antar SKPD untuk tata kelola PBJ yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Cindy Setiarini, berikut baterbangan selengkapnya. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji PNS bagi CPNS Formasi Umum tahun 2019 dan Formasi Lulusan PTDI STTD tahun 2020 sekaligus menyerahkan SK pengangkatan kepada 119 pegawai negeri sipil di Aula Mahligai Mayang Maurai Rabu 2 Februari 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji PNS bagi CPNS Formasi Umum tahun 2019 dan Formasi Lulusan PTDI STTD tahun 2020, sekaligus menyerahkan SK pengangkatan kepada 119 pegawai negeri sipil di Mahligai Mayang Maurai, Rabu 2 Februari 2022. Abdul Hadi mengucapkan selamat dan sukses kepada para CPNS yang telah menerima SK pengangkatan sebagai PNS di lingkungan Pemkab Balangan. Momen tersebut patut disyukuri dan menjadi tonggak membuat komitmen untuk menjadi aparatur pemerintah yang berdedikasi dan berintegritas. Dari 119 orang PNS yang diambil sumpahnya pada hari ini, semua mengisi jabatan fungsional dengan jumlah terbanyak di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena sebagaimana diketahui dalam kedua bidang tersebut mempunyai pelayanan dasar yang harus dipenuhi, sekaligus menjadi prioritas utama bagi pembangunan daerah. Krisman sebagai analis konten sosial media di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, mengungkapkan selama menjadi CPNS dirinya banyak mendapat pelajaran baik dari rekan kerja maupun pimpinan untuk bekerja lebih maksimal. Komitmen saya lebih disiplin lagi dalam bekerja dan juga terus berkontribusi untuk menyukseskan visi dan misi Bupati sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Senada dengan hal tersebut, Fiskawati salah satu seorang guru di SDN Mamantang Kecamatan Halong juga bertekad setelah menjadi PNS akan lebih disiplin dan bersemangat lagi dalam memberikan kontribusinya untuk kemajuan daerah. Dari tahun 2019 mendaftar CPNS, akhirnya menerima SK PNS-nya di tahun 2020. Kesannya mungkin makin disiplin lagi dalam menjalankan tugas dan mengemban tugas yang diberikan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bapeda Litbang Kabupaten Balangan mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan sektor swasta yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan bertempat di Aula Bapeda Litbangda Kamis 2 Februari 2022.
Bapeda Litbang Kabupaten Balangan mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan sektor swasta yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bertempat di Aula Bapeda Litbang Rabu 2 Februari 2022. Sebagai mitra kerja pemerintah, PT Adaro Indonesia mendapat amanat dan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan penurunan angka stunting di tanah air. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting. Haris Fadilah selaku CSR PT Adaro juga turut menyampaikan terkait program ini adalah program yang berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah untuk menurunkan angka stunting, di mana fokus program lebih banyak ke pemberdayaan perubahan perilaku masyarakat terhadap bagaimana peran pemberdayaan bisa menurunkan angka stunting. Program kita ini memang program untuk dalam tanda kutip kita berkolaborasi dengan pemerintah, bersinergi dengan pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Fokus program kita memang lebih banyak di pemberdayaan untuk perubahan perilaku masyarakat terhadap bagaimana peran pemberdayaan bisa melakukan terjadinya penurunan stunting, karena kami percaya core program untuk di masyarakat itu kita harusnya masuk di pemberdayaan, kemudian dari titik itu kita bisa melakukan program yang konsisten kemudian berkelanjutan di selanjutnya. Ada target Pak untuk ini? Tadi yang sampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda, mungkin sejauh ini kita targetkan untuk kesamaan mimpi kita di terjadinya penurunan angka stunting di 10%. Rahmadi Yusni selaku Kepala Bapeda Litbang menyampaikan bahwa pertemuan hari ini membahas rencana aksi terkait menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Pertemuan hari ini adalah kami membahas rencana aksi bagaimana akan menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan, di mana pihak swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan melalui Adaro Group, Adaro Energi, mulai dari SIS, Buma, Adaro dan yang lain-lain, Balangan Coal, sangat peduli dengan keadaan di Kabupaten Balangan terhadap angka stunting Kabupaten Balangan, sehingga mereka menawarkan atau kepedulian mereka ikut berupaya membantu di Kabupaten Balangan dengan ikut merencanakan rencana aksi. Ia berharap semoga angka stunting di Kabupaten Balangan menurun, kemudian angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan menandatangani naskah berita acara serah terima dan hibah barang milik negara yang bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan di ruang rapat Bupati Balangan, Kamis 3 Februari 2022. Bupati Balangan menandatangani naskah berita acara serah terima dan hibah barang milik negara yang bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan di ruang rapat Bupati Balangan Kamis 3 Februari 2022. Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Darjat Wijonarso bersama Bupati Balangan Abdul Hadi yang disaksikan Kepala Bapeda Litbang beserta jajaran. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR atas hibah BMN yang sudah diserah terimakan untuk pemerintah Kabupaten Balangan. Dan ini tentu sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Balangan. Misalnya salah satu contoh, ada hibah rehab sekolah dasar di Balida itu. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Balida untuk pendidikan anak-anaknya.
Abdul Hadi menambahkan terkait menyangkut pengembangan kawasan Kabupaten Balangan, BPPW Kalsel siap untuk memfasilitasi pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Kalimantan Selatan Darjat Wijunarso mengatakan pihaknya telah menyerahkan naskah dan hibah barang milik negara kepada Pemkab Balangan senilai 8,577 miliar rupiah. Dan ini terdiri dari pekerjaan untuk pembangunan renovasi sekolah dasar negeri, pembangunan sistem penyediaan air minum, dan pembangunan sanitasi di sekolah. Kedepannya ini dapat dipelihara dengan baik dan berfungsi sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya kami juga dari Kementerian PUPR, dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, berdasarkan audiensi yang kita adakan tadi, Bapak Bupati sepertinya berkeinginan untuk terus membangun Kabupaten Balangan untuk kesejahteraan masyarakat Balangan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi membuka pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Angkatan 1 program APBN di Aula BLK Balangan Senin 7 Februari 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi membuka pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi atau PBK Angkatan Pertama program APBN di Aula BLK Balangan Senin 7 Februari 2022. Ada 6 program yang dibuka pada kegiatan kali ini meliputi komputer operator asisten, desain grafis muda, menjahit pakaian wanita dewasa, servis sepeda motor injeksi, pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, dan flat welder small 3G APF. Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 96 orang. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan angkatan kerja yang bisa disediakan oleh pemerintah setiap tahunnya bagi lulusan sarjana, SMK, SMA itu kurang dari 2%. Sehingga Abdul Hadi berharap adanya pelatihan ini dapat membantu menambah keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jadi tadi ke depan kita juga mengharapkan supaya BLK ini bisa melahirkan tenaga kerja siap pakai berstandar perusahaan. Tadinya kita rencanakan di tahun 2022 murni, tapi karena pandemi masih belum benar-benar tuntas, maka ulun minta di APBD perubahan itu sudah dianggarkan. Kedepannya Abdul Hadi mengatakan BLK ini supaya dapat meluluskan tenaga kerja siap pakai berstandar perusahaan. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, Abiji mengatakan sesuai arahan Bupati Balangan selain bekerja sama dengan perusahaan, lulusan BLK juga diarahkan untuk berwirausaha. Sesuai dengan visi misi membangun desa menata kota, sehingga lulusan pelatihan BLK diharapkan dapat andil dalam menciptakan tenaga dan lapangan kerja. Memang arahan kita nanti selain di perusahaan juga wira swasta tadi. Kalau wira swasta kan tidak menggunakan ijazah gitu kan. Yang penting kan mereka mau bekerja dan bisa kita kerja di mungkin ya diharapkan di kampung kan sesuai dengan visi Pak Bupati kan. Menata kota membangun desa, diharapkan mereka juga ikut andil gitu. Walaupun ijazahnya mungkin ya kita sarjana gitu kan. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
PP PKK Kabupaten Balangan menggelar giat rutin berupa olahraga senam bersama yang berlangsung di area Jogging Park Desa Bungin Sabtu 29 Januari 2022. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan menggelar giat rutin berupa olahraga senam bersama yang berlangsung di area Jogging Park Desa Bungin, Sabtu 29 Januari 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi menyampaikan kegiatan senam bersama kali ini sekaligus berbarengan dengan pengenalan terhadap jalan usaha tani yang disulap menjadi jogging park sebagai wisata baru andalan masyarakat khususnya Desa Bungin. Juga ada di sini dengan masyarakat di Desa Bungin. Jadi kita melakukan senam bersama hari ini sekaligus untuk mengenalkan tempat wisata yang baru dibuka. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih berkembang lagi. Kepala Desa Bungin, Amir Husin mengatakan hadirnya jogging park di Desa Bungin merupakan inisiatif tim program Kampung Iklim atau Proklim, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yang membina Desa Bungin. Ditambahkannya bahwa tempat wisata ini masih belum maksimal, di mana pada beberapa waktu lalu pihak desa juga menerima bantuan dari PT Adaro, yaitu bantuan untuk pengembangan Proklim. Dikarenakan masih belum maksimal, ke depan pemerintah desa akan membenahi lagi melalui anggaran dana desa di tahun 2022, yaitu penambahan kegiatan persiapan untuk menjadikan desa wisata. Ya, mungkin ke depannya kami akan menambah seperti mengedukasi masyarakat untuk menanam tanaman palawija. Salah satunya kami dari dana desa ini ada menganggarkan untuk ketahanan pangan. M. Andre Maulana dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi memimpin rapat perencanaan pengadaan barang, jasa pemerintah daerah dan persiapan tender tahun anggaran 2022 di Aula Benteng Tundakan Senin 31 Januari 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Cindy Setiarini mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan Abdul Hadi memimpin rapat perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah daerah dan persiapan tender tahun anggaran 2022. Di Aula Benteng Tundakan Senin 31 Januari 2022. Dalam rapat kali ini Bupati didampingi Wakil Bupati dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, memberikan arahan kepada para stakeholder di masing-masing organisasi perangkat daerah untuk dapat melakukan percepatan proses pengadaan barang jasa. Ia menegaskan jangan sampai terdapat hambatan dalam proses pengadaan yang tidak memberikan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang meningkatkan risiko pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di akhir arahannya, Abdul Hadi mengharapkan agar masing-masing OPD ini dapat merespon dengan tanggap dan sesuai instruksi tentang perencanaan pengadaan barang jasa dengan cermat, seksama, dan sungguh-sungguh. Terakhir, Abdul Hadi meminta agar pengelolaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Balangan bisa berjalan dengan baik. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.